Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya Rabbil Alamin. Tahun ini kita menggunakan metode baru, yaitu terjemah dan hadis dibaca oleh salah satu antum. Boleh gantian, boleh tetap, ya, terserah bagaimana nanti. Kemudian saya menjelaskan makna hadisnya. Monggo Ustaz. Hadis nomor 115. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-115. Wa an Anas dari Anas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala fataka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana apabila adalah ahadukum salah satu dari kalian fi sholati di dalam keadaan sholat, fa'innahu maka sesungguhnya dia yunaji berbisik Rabbahu dengan pemeliharanya Azza wa Jalla. Fala yanzukana maka benar-benar janganlah membedah baina yadayhi di depannya, wala an yaminihi dan jangan pula di sebelah kanannya, walakin akan tetapi an yasarihi dari sebelah kirinya, wa tahta qadamihi dan di bawah telapak kakinya. Ini yang benar adalah au tahta qadamihi, sebagaimana disebutkan dalam kitab sumbernya. Ya. Au tahta qadamihi berarti atau di bawah telapak kakinya. Ya. Tapi memang dalam riwayat Ahmad itu pakai waw, wa tahta qadamihi. Tapi kalau sumbernya ini kan muttafaqun alaih Bukhari Muslim, ya kan. Dari kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa ketika sholat kita ini sedang menghadap sama Allah. Karena itu hendaklah kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat? Salah satunya adalah jangan meludah ke arah kiblat, karena sama dengan meludahi Allah. Meludah ke arah kanan juga nggak boleh, karena di kanan kita ada malaikat. Bolehnya dua, meludah ke arah kiri kalau tidak ada orang, atau meludah ke bawah kalau bukan di masjid. Jadi kalau di masjid nggak boleh meludah ke bawah. Kalau di masjid bagaimana? Meludahnya ke kain. Di bagian waalaikumsalam, lengan ini misalnya. Nah, setelah kita ludahkan begini, kemudian kita usapkan, ya. Seret, nah, sehingga tidak mengganggu siapapun juga. Maka depan tidak boleh, kanan nggak boleh. Depan Allah, kanan malaikat. Bolehnya kiri atau bawah, itu kalau bukan masjid. Kalau masjid, maka tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke bawah kalau mengenai masjid. Bolehnya ke kain. Boleh ke arah kiri di dalam masjid apabila kita mepet di jendela sini. Nah, sehingga meludahnya keluar masjid. Ini kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, maka dilarang kita meludah ke arah kiblat. Jadi misalnya kita berada di timur, menghadap ke arah barat, meludah ke arah barat nggak boleh. Menghadap ke arah kiblat nggak boleh, ya. Di luar sholat maupun di dalam sholat. Karena dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang meludah ke arah kiblat, ludahnya besok di akhirat akan berada di tengah-tengah antara kedua matanya sini. Nah, berarti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Sudah, fadhil. Hadis berikutnya 116. Hadis 116. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
annahu bahwasanya beliau naha melarang ayyusalliya bahwasanya salat ar-rajulu seseorang itu mukhtasiran dalam keadaan Berkaca pinggang. berkaca pinggang. Ya, berkaca pinggang begini. Ya. Kenapa tidak boleh? Ya. Karena di sini ini seperti salatnya orang-orang Yahudi. Ya, mereka berkaca pinggang begini. Yang kedua, karena setan ketika dimasukkan ke dalam neraka itu dalam kondisi berkaca pinggang, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Jadi jangan menyerupai tingkahnya setan. Yang ketiga, berkaca pinggang ini menunjukkan ketidakkhusyuan. Makanya kita sholat disuruh untuk sedekap. Sedekap ini untuk menunjukkan atau menghadirkan kekhusyuan, ketenangan dalam kita sholat. Karena kalau tidak sedekap, itu kadang-kadang tangannya akan lari kemana-mana. Lari ke kepala, menggaruk kepala, lari ke hidung, udah upel, lari ke telinga, udah telinga. Nah, supaya nggak begitu, maka disuruh sedekap. Tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Kalau mazhab Syafi'i, ini tangan kanannya menggenggam bagian atas sama bawah. Ini. Kalau mazhab Hanafi, ini tangannya membuka bagian bawah. Nah, jadi boleh gini, boleh gini. Ini makna dari mukhtasiran yang masyhur, yaitu berkaca pinggang. Ada lagi dua tafsiran untuk kata-kata mukhtasiran. Tafsiran yang pertama, mukhtasiran bermakna meringkas salat, yaitu salat sangat cepat, dilarang. Misalnya orang yang salat 23 rakaat 7 menit, nah itu berarti mukhtasiran, nggak boleh, tidak ada tumakninah. Tafsiran yang kedua, bahwasanya mukhtasiran ada juga yang mengartikan meringkas bacaan surat. Misalnya Toha, Allahu Akbar, Yasin, kemudian langsung rukuk Allahu Akbar. Nah, itu tidak sepantasnya begitu. Terlalu pelit kita membaca surat di dalam sholat kita. Nah, dalam footnote-nya nomor 3 itu sudah ada penjelasan wal mukhtasir. Yang dimaksud mukhtasir, huwallazi, dialah orang yang yadha'u yadahu, meletakkan telapak tangannya ala khasiratihi, di atas pinggangnya, fi salati, ketika salat. Nah, berarti berkaca pinggang berarti. Fadhal. Hadis 117. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, annahu bahwasanya kana adalah fi mawdi'i, pada tempat Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla, sebelum ayyabniyahu, bahwasanya membangunnya, kuburul musyrikin, di sana ada kuburannya orang-orang musyrik. Fa'amara biha, maka dia memerintahkan dengannya, fanubisyat, maka dibongkar. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, boleh kuburan dibuat menjadi masjid dengan syarat harus kuburannya dipindah. Jadi area pemakaman bekas kuburan, nah, maka itu boleh dibuat masjid, nggak apa-apa. Tapi tulang-tulangnya yang tersisa itu dipindah dulu. Jadi yang dimaksud dibongkar itu digali. Setelah digali, kita temukan kan sisa-sisanya. Ya. Ada tulang-tulang, ada kain kafan. Kalau masih ada sisa-sisanya itu, nah diambil. Dan pasti masih ada sisanya, Pak. Karena manusia ini, kata Nabi, semuanya ketika masuk ke dalam tanah itu akan hancur kecuali bagian tulang ekor. Tulang ekornya masih utuh. Nah, tulang ekornya yang tersisa itu, kalau yang lain-lainnya sudah tidak tersisa, itu diambil kemudian dipindah. Habis itu baru kemudian dibuat masjid. Yang kedua, hadis ini sekaligus menunjukkan tidak bolehnya kita itu sholat di kuburan. Karena kalau boleh sholat di kuburan, tidak perlu dibongkar. Tapi karena tidak boleh, makanya harus dibongkar dulu. Maka ada dua tempat yang kita tidak boleh sholat di atas muka bumi. Satu, kuburan, nggak boleh. Dua, tempat pemandian umum atau kolam renang. Karena kalau kita sholat di sana, kita sedang sholat, tiba-tiba ada orang renang, terbuka auratnya, terganggu.
Atau biasanya zaman dulu orang kalau ada tempat pemandian umum itu pipisnya sembarangan. Sehingga kalau kita salat di situ kadang-kadang ngepasi tempat pipis orang, nah, sehingga tidak suci tempatnya. Sampai di sini sudah selesai bab yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang babu sujudis sahwi, bab sujud karena lupa. Hadis 118 An Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, Sallallahu salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda, salah satu salat asyi, dua salat Sorry. sore, imma adzuhra, entah itu salat zuhur, wa immal asr, dan juga salat asar. Ya, jadi rawuhnya ragu-ragu. Apakah zuhur ataukah asar? Pokoknya salat sore ya. Asyi itu adalah dari tergelincir matahari sampai tenggelam. Itu asyi ya. Jadi siang sampai malam ya. Dari zuhur sampai maghrib itu namanya asyi. Nah. Wasallama, maka beliau salam fi rakaataini, pada dua rakaat. Thumma, kemudian beliau mendatangi jiz'an, Pokok kurma. jiz'an Pokok kurma. pokok kurma, Ya, batangnya pohon kurma itu ya. fi kiblatil masjidi, pada kiblat masjid. Wastanada, dan beliau bersandar ilaiha, padanya. Mughdoban, mughdoban, Dan marah. dalam keadaan Marah. marah. Wa kharaja, dan beliau keluar sura'an nasi, dalam keadaan cepat. Sara'anun nas, Sura'an nas, orang-orang yang cepat-cepat. orang-orang yang cepat-cepat. Ya, jadi kan ada orang-orang yang kalau selesai sholat itu segera buyar. Ya. Ada juga yang selesai sholat itu masih berada di masjid, ngaji dulu, zikir dulu. Nah, ini yang rata-rata orang. Ya. Kalau sudah selesai ya rata-rata buyar. Faqama, maka berdiri Dzul-Yadain. Dzul-Yadain ini orangnya disebut Dzul-Yadain, punya dua tangan, itu karena tangannya panjang, lebih panjang daripada normalnya orang. Normalnya orang kan tangan itu sampai paha, nah, ini mungkin sampai lutut. Dan itu namanya khirbak, ya Pak, khirbak Dzul-Yadain. Nah. Faqala, maka berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqasuratis sholatu, apakah sholat itu dikosor? Amnasita, ataukah engkau lupa? Fanadhara, maka melihat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaminan, ke arah kanan, wa shimalan, dan ke arah kiri. Faqala, maka beliau bersabda, Ma yaqulu, apa yang dikatakan Dzul-Yadaini? Faqalu, maka mereka menjawab, Shadaqa, dia benar. Lam tusalli, engkau tidak sholat illa rakaatain, kecuali dua rakaat. Fasalla, maka beliau sholat rakaataini, dua rakaat. Wasallama, dan salam. Summa, kemudian kabbaro, bertakbir. Summa sajada, kemudian sujud. Summa kabbaro, kemudian bertakbir. Farofa'a, maka bangkit. Summa kabbaro, kemudian bertakbir. Wasajada, dan sujud. Summa kabbaro, kemudian bertakbir. Warofa'a, dan bangkit lagi. Qala, berkata, wa ukhbirtu, dan aku dikabari, an Imran bin Husaini, dari Imran bin Husain, annahu qala, bahwasanya
Dia mengatakan wasallama dan beliau salam. Maksudnya, dan beliau salam lagi setelah sujud 2 kali. Berarti salamnya 4 kali. Salam dari sholat kanan kiri, habis itu sujud 2 kali, habis itu salam lagi setelah sujud. Itu makna dari wasallama, dan dia salam, yaitu salam lagi 2 kali. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi sangat jelas menyebutkan hal tersebut. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi. Kapan dilakukan sujud sahwi? Penyebab sujud sahwi ada 3. Yang pertama, ketika kita ragu-ragu berapa kali jumlah rakaat kita. Yang kedua, apabila terjadi pengurangan, misalnya kurang tahiyat awal. Yang ketiga, apabila terjadi penambahan, misalnya sholat duhur 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Dalam kasus yang dialami Nabi ini termasuk dari sebab yang pertama, yaitu ragu-ragu. Nabi sholatnya 2 rakaat, meyakini sudah 4. Kemudian ditanya oleh Dzul-Yadain, apakah Anda lupa? Beliau mengatakan, enggak lupa, saya sudah sholat 4. Maka Dzul-Yadain mengatakan, berarti Anda lupa, karena tadi cuma 2. Nah, di sini Nabi ragu-ragu kan, apakah 2 ataukah 4? Akhirnya Nabi tanya kepada para sahabat, benar nggak sholat saya 2? Dijawab para sahabat, benar 2. Ya sudah, kita tambah lagi. Nah, di sini Nabi setelah salam, kemudian zikir, kemudian pergi ke bagian kiblat masjid. Ya. Jadi ini antara tempat berdirinya Nabi dengan tembok masjid itu masih ada jarak. Ya. Sehingga setelah beliau sholat di sini, kemudian berdiri di arah sini. Bersandar, ya. Jadi bersandar pada tembok barat masjid kalau bahasa kita. Nah, setelah itu baru kemudian diberitahu sholatnya kurang. Setelah itu beliau nambah 2 rakaat. Karena itu para ulama mengatakan, kalau kita sholat dan kurang rakaatnya dan jaraknya masih dekat, maka bisa langsung ditambah. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, maka harus mengulang dari awal. Contoh misalnya, habis zikir, selesai, kemudian imamnya mau pergi, ada jamaah yang memberitahu, Pak Imam tadi baru 2 rakaat, jadi kurang. Nah, kan masih dekat jaraknya nih, karena imamnya masih di masjid ya, berarti masih dekat. Silahkan nambah 2 lagi. Tapi seandainya imamnya sudah pulang ke rumah, sudah makan, selesai makan kemudian ditelepon, Pak Imam sholatnya tadi baru 2 rakaat nih. Nah, silahkan balik ke masjid, diulang dari awal 4 rakaat lagi. Boleh juga sholat sendiri-sendiri di rumah, nggak ada masalah. Yang penting kalau jaraknya jauh itu maka harus diulang dari awal. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Nabi bisa lupa. Jadi Nabi itu tidak maksum dari lupa. Beliau itu maksumnya dari perbuatan dosa besar. Tapi kalau dosa kecil masih bisa. Kemudian juga lupa masih bisa. Tapi saya jujur ya, untuk masalah dosa kecil itu pun diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Faedah yang kedua, bahwasanya boleh seseorang di dalam sholat ngobrol, ngomong apabila sangat terdesak diperlukan ngomong. Misalnya imamnya setelah rukuk setelah membaca surat tiba-tiba langsung sujud. Mestinya kan rukuk dulu. Kita sudah mengucapkan subhanallah. Imamnya duduk. Kemudian kita ucapkan lagi subhanallah, imamnya sujud lagi. Kita ucapkan subhanallah, imamnya bingung nih. Kurang apa begini. Nah, kita kalau cuma diam, imamnya bingung terus. Akhirnya kita mengatakan, belum rukuk, Mbah. Nah, ini terpaksa ngomong gini boleh. Dasarnya di sini nih. Beliau di sini belum selesai sholatnya, beliau mengatakan, ma yaqulu Dzul-Yadain. Apa yang dikatakan oleh Dzul-Yadain? Dia ngomong salat saya 2, benar nggak itu? Nah, ini kan salatnya baru 2 kan belum selesai berarti. Tapi sudah terjadi dialog. Nah, maka diambil pelajaran oleh sebagian ulama, boleh ngomong kalau sangat-sangat terpaksa. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya sujud sahwi itu dilakukannya setelah salam. Fa shalla rak'ataini wa sallama. Salat 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud. Dalam hadis yang lain, salamnya setelah sujud. Kalau di sini salamnya sebelum sujud. Nah, maka dua-duanya boleh ya. Karena itu ada 4 mazhab.
Kalau Syafi'i sujud sahwi pilihnya sebelum salam. Kalau Hanafi sujud sahwi pilihnya setelah salam. Kalau Maliki sujud sahwi dibagi dua. Kalau sebabnya pengurangan, kurang tahiyat awal, nah itu sebelum salam. Kalau sebabnya penambahan, misalnya salat duhurnya 5 rakaat, maka sujudnya setelah salam. Pendapat yang keempat yaitu membolehkan dua-duanya. Panjenengan mau pilih sebelum salam silahkan, mau pilih setelah salam silahkan, sah. Dan ini pendapat yang keempat nih paling gampang untuk kita lakukan supaya kita bebas melakukan yang manapun, dua-duanya ada dalilnya masing-masing. Kemudian hadis ini menunjukkan juga kalau sujudnya setelah salam maka ditutup dengan salam lagi. Jadi salamnya 4 kali ya, seperti tadi sudah kita sampaikan. Yang belum dibahas di sini adalah apa bacaan pada sujud sahwi, tidak disebutkan. Tsumma kabbara, tsumma sajada, tidak ada kata-kata bacaan. Dalam riwayat yang lain ada tambahan sajada mithla sujudihi. Beliau sujud sama persis dengan sujudnya biasanya. Berarti bacaannya sama dengan bacaan sujud biasanya. Jadi pas sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la, atau yang biasanya dibaca. Allahu Akbar, duduk baca apa? Sama. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sujud lagi Subhana rabbiyal a'la. Takbir lagi, kemudian langsung salam. Assalamualaikum. Ada juga yang membaca Subhana man la yanamu wa la yashu, itu juga boleh, tetapi itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Hadis 119, wa an Abdullah bin Mas'ud, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, "Shalla bina, salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan, 5 rakaat. Falamma maka tatkala infatala selesai, lalu mereka berkata, innaka sesungguhnya engkau sholat khamsan, 5 rakaat. Fasajada maka beliau sujud sajadataini, 2 sujud, tsumma sallama kemudian beliau salam. Nah ini dalil sujudnya sebelum salam ya. Kalau yang tadi dalil sujudnya setelah salam. Jadi di sini Imam Ibnul Mulakin menampilkan 2 dalil sekaligus. Yang setelah salam didahulukan, yang sebelum salam beliau akhirkan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab sujud sahwi adalah kalau ada penambahan. Maka sebabnya ada 3 tadi. Ragu-ragu, penambahan, pengurangan. Kalau mau ditambah satu sebab lagi dalam mazhab Syafi'i, apabila ada rukun sholat yang kita lakukan di tempat yang salah. Fatihah itu ketika berdiri. Kalau kita baca Fatihah ketika ruku, nah itu sujud sahwi. Pokoknya rukun tempatnya salah, maka apa? Sujud sahwi. Silakan. Baru sujud tilawati. Bab sujud tilawah. Hadis 120, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qara'a, bahwasanya beliau membaca wan najmi wa sajada fiha, dan beliau sujud padanya. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya sujud tilawah, yaitu sujud ketika membaca ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat sajdah itu adalah salah satu dari 3. Pertama, kadang-kadang isinya perintah untuk sujud. Kedua, kadang-kadang isinya pujian untuk orang yang sujud. Ketiga, kadang-kadang isinya celaan untuk yang tidak sujud. Wan najm termasuk yang pertama. Apa isinya? Fasjudu lillahi wa'budu, ini perintah. Pada surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, ini perintah. Kalau pujian misalnya yakhirruna lil alqani sujada. Kalau celaan misalnya wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Jadi kalau ada perintah atau celaan atau pujian, nah maka kita disyariatkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Seandainya tidak sujud tilawah maka tidak berdosa. Sujud tilawah namanya 2, disebut sujud tilawah dan sujud Quran.
Sujud tilawah boleh dilakukan di dalam sholat, boleh dilakukan di luar sholat. Sujud tilawah boleh dilakukan pada sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Kalau sholat jahriyah jelas ya. Wasjud wa qaqtarib Allahu Akbar, jamaah paham. Kalau sholat sirriyah, nah ini bisa membingungkan jamaah. Imamnya membaca surat Iqra, tiba-tiba setelah berdiri langsung sujud tilawah. Nah, supaya tidak membingungkan jamaah, caranya ayatnya dikeraskan. Jadi misalnya kita baca Iqra dan kita pengen sujud tilawah, caranya ayat terakhir yang kita mau sujud itu kita keraskan. Wasjud wa qaqtarib Allahu Akbar, sujud. Salat duhur, enggak apa-apa. Karena kalau tidak keras itu nanti bisa menimbulkan kerancuan pada jamaah, malah bisa merusak salat mereka. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya surat-surat pendek, yaitu dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nas, itu kalau ada sujud tilawahnya maka hendaklah kita sujud padanya. Adapun hadis yang mengatakan sujud tilawah pada surat-surat pendek itu sudah mansukh setelah Nabi hijrah ke Madinah, itu hadisnya dhaif. Dalam Sunan Abu Dawud dikatakan ketika Nabi masih di Mekah, maka surat-surat pendek ini beliau sujud padanya. Begitu sudah pindah ke Madinah, sudah tidak sujud lagi. Nah itu dhaif. Buktinya dhaif dari mana? Hadis berikutnya, silakan. Hadis 121. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu alaihi salam, bahwasanya beliau alaihi salam sajada, bersujud, fi idas sama'un syaqqat, pada surat idas sama'un syaqqat. Fala azalu, maka saya tidak henti-hentinya, asjudu, aku sujud dia padanya, hatta alqahu, sampai aku berjumpa dengannya. Aku berjumpa dengan Nabi SAW, maksudnya saya sampai mati ya. Karena kalau mati itu roh ketemu dengan roh. Nah ini hadis menunjukkan bahwa Nabi masih melakukan sujud tilawah meskipun beliau sudah berada di Madinah apabila membaca surat-surat yang pendek seperti surat Al-Insyiqaq. Karena Abu Hurairah ini masuk Islamnya belakangan. 4 tahun sebelum Nabi wafat, Abu Hurairah baru masuk Islam. Tahun Khaybar, tahun 7 ya. 7, 8, 9, 10. Nah, pas tahun 11-nya Nabi wafat. Berarti Abu Hurairah 4 tahun bersama Nabi. Nah, pas masuk Islam ini, Abu Hurairah mendengar Nabi baca Al-Insyiqaq sujud. Ini berarti kejadiannya di mana? Di Madinah. Fadhal. Hadis 122. Wa ani Bani Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an, biasa membaca Al-Qur'an. Fayaqra'u, maka beliau membaca suratan, satu surat, fiha, yang padanya sajdatun, sujud. Fayasjudu, maka beliau sujud, wa nasjudu ma'ahu, dan kami bersujud bersama beliau. Hatta, sehingga mayajidu, tidak mendapati, ba'duna, sebagian dari kami, maudi'an, tempat, limakani jabahatihi, untuk tempat jidatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita mendengarkan orang membaca Quran, maka kita mengikuti dia. Kalau dia sujud tilawah, kita ikut sujud tilawah. Kalau dia tidak sujud tilawah, maka kita tidak sujud tilawah. Jadi ngikut saja. Misalnya kita tadarusan, ya. Kemudian yang membaca ayat sajdah, dia tidak sujud, ya sudah, kita juga tidak sujud. Kalau dia sujud, maka kita ikut sujud. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak punya wudu? Tadarusan kita sudah kentut, yang baca Quran belum, sehingga dia sujud tilawah. Nah, kita boleh nggak ikut sujud tilawah? Ada dua pendapat. Pendapat jumhur, sujud tilawah sama dengan sholat, sehingga syarat-syarat sholat semuanya berlaku. Harus pakai jilbab kalau perempuan, harus nutup aurat, harus menghadap ke arah kiblat, harus punya wudu, ya kan?
Tapi pendapat Imam Bukhari, sujud tilawah itu bukan salat, sehingga syarat-syarat salat tidak berlaku. Punya wudhu mau tidak, silahkan. Buktinya apa? Rasulullah pernah sujud tilawah di Mekah, kemudian semua yang hadir itu ikut sujud. Umat Islam sujud, orang-orang kafir yang ada di situ sujud, malaikat yang ada di majelis itu sujud, jin sujud, manusia sujud semua. Nah, kata Imam Bukhari, orang-orang kafir itu nggak punya wudhu. Kapan orang kafir punya wudhu? Nggak pernah mereka wudhu. Nah, sehingga kalau orang kafir dibiarkan Nabi sujud, maka berarti orang Muslim pun bisa sujud ketika tidak punya wudhu. Nah, jadi nggak ada masalah, insyaallah taala. Ibu-ibu ketika tadarus di rumah tanpa jilbab, kemudian membaca ayat sajdah, silahkan sujud. Mazhab Imam Bukhari ya, nggak apa-apa, nggak harus pakai jilbab. Kemudian sujud tilawah ini berbeda dengan sujud syukur. Ya. Kalau sujud syukur ini tidak bisa dilakukan pada waktu sholat, maka sujud syukur hanya boleh di luar sholat. Di dalam sholat kita sujud syukur, sholatnya batal. Maka kita baca sekarang bab sujud syukur. Baru sujud syukri, bab sujud syukur. Hadis 123 An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, fi hadisi taubatihi, pada hadis tentang taubatnya, Cerita tentang taubatnya. pada cerita tentang taubatnya. Annahu, bahwasanya dia lama tatkala balaghathu, sampai kepadanya al-bisyaratu, kabar gembira. Kharra, dia sujud. Kharra, dia bergegas sajidan, sujud. Ya, kharra itu apa? Tersungkur atau turun. Ya. Kharra, tersungkur sajidan, dalam keadaan sujud. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya sujud syukur. Kapan? Pertama, tajaddudi nikmatin, ketika terjadi nikmat yang baru. Jadi bukan nikmat yang berkelanjutan. Kalau nikmat yang berkelanjutan tidak disyariatkan sujud syukur. Contohnya apa? Nafas, ini nikmat tapi berkelanjutan, sehingga tidak perlu kita bersujud syukur atas nafas yang kita alami. Karena kalau nikmat yang berkelanjutan kita sujudi, maka setiap detik kita harus sujud syukur. Nafas ini sujud syukur, sehat ini sujud syukur, ya. Maka nggak tepat ya. Jadi tajaddud nikmat yang baru. Contohnya apa? Antum sakit lama, kemudian obat-obatan sudah dicoba nggak ada yang cocok. Tiba-tiba ada satu obat cocok, antum sembuh dengan izin Allah. Nah, setelah sembuh sujud syukur, tajaddudin nikmat. Yang kedua, apabila kita terhindar dari musibah yang besar. Ada tabrakan, seluruh isi bis jatuh luka, panjenengan tidak jatuh, masih kondisinya aman, tidak ada satu tubuh pun yang luka, semuanya satu bis luka, antum tidak, sujud syukur. Ada bis nabrak, orang-orang yang di pinggir jalan ketabrak, supirnya ngantuk, antum termasuk yang di pinggir jalan, tapi nggak kena, nggak ketabrak, sujud syukur. Jadi hanya nikmat-nikmat yang baru ataupun musibah yang kita terhalang dari. Makanya sebagian orang ketika selesai salat 5 waktu kemudian sujud syukur, itu bid'ah malahan. Ada kan begitu Pak ya? Selesai salat, zikir, doa, mau meninggalkan masjid, sujud syukur. Ngapain Pak? Berterima kasih kepada Allah sudah dapat hidayah. Nah, kalau begitu ya setiap bernafas kamu sujud syukur, karena sama, itu nafas itu juga nikmat Allah. Salatnya juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak benar tuh. Perbuatannya tidak sesuai dengan penjelasan para ulama kita. Kemudian yang dimaksud bisyarah, kabar gembira, itu adalah kabar gembira dari langit bahwasanya 3 orang sudah diterima tobatnya oleh Allah. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah. 3 orang ini tidak ikut dalam perang Tabuk tanpa alasan. Maka oleh Nabi diboikot. Tidak boleh ngomong dengan 3 orang ini sama sekali. Mereka mengucapkan salam, nggak usah dijawab salamnya. Nggak wajib dijawab salamnya. Kalaupun dijawab, hanya dijawab, tetapi tidak boleh ngobrol-ngobrol sama sekali. Sampai 50 hari.
Nah, hari yang ke-51 mereka sudah mendapatkan taubat dari Allah. Silahkan baca pada surat At-Taubah bagian terakhir. Laqad taballahu 'alan nabi, kemudian wa 'alats tsalatsatil ladzina khuliqu. 3 orang yang ditinggalkan. Ditinggalkan maksudnya taubatnya diundurkan ya sampai 50 hari. Nah, itu adalah kisahnya Ka'ab bin Malik ini. Berikutnya. Baru sholatin nafli, bab sholat sunnah. Hadis 124. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, "Shalaitu aku sholat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini, 2 rakaat, qabla dhuhri, sebelum zuhur, wa raka'ataini, dan 2 rakaat ba'da, setelahnya, wa raka'ataini, dan 2 rakaat ba'dal maghribi, setelah maghrib, wa raka'ataini, dan 2 rakaat ba'dal isya'i, setelah salat isya', wa raka'ataini, dan 2 rakaat ba'dal jumu'ati, setelah salat Jumat, wa haddathatni, dan telah bercerita kepadaku ukhti, saudara perempuanku, Hafsah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau yusolli, salat raka'ataini, 2 rakaat, khafifataini, yang ringan, ba'dama, setelah yatlu'u, terbit al-fajru, fajar. Bab ini bicara tentang salat sunnah. Salat itu dibagi 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Salat sunnah namanya 3. Salat tatawwu, artinya sukarela. Salat sunnah artinya sunnah. Salat nafil artinya tambahan. Nah, maka 3 nama ini maksudnya sama. Kemudian salat sunnah itu bertingkat-tingkat. Ada yang sunnahnya muakkadah, ada yang sunnahnya ghairu muakkadah. Salah satu sunnah muakkadah adalah salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah itu yang sebelum salat wajib. Ba'diyah itu yang setelah salat wajib. Nah, salat qabliyah dan ba'diyah dibagi 2. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang disebutkan dalam hadis ini semuanya muakkadah. Yang tidak disebutkan di sini semuanya ghairu muakkadah. Mari kita lihat. Sebelum zuhur muakkadah, setelah zuhur muakkadah. Sebelum asar dan setelah asar tidak ada, berarti ghairu muakkadah. Setelah maghrib muakkadah. Sebelum maghrib berarti ghairu muakkadah. Setelah isya muakkadah, berarti sebelum isya ghairu muakkadah. Setelah Jumat muakkadah, berarti sebelum Jumat ghairu muakkadah. Kemudian salat 2 rakaat sebelum subuh setelah terbit fajar, ini muakkadah. Muakkadah itu apa? Sangat ditekankan, sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Ghairu muakkadah itu apa? Ya kalau bisa dilakukan. Tapi kalau tertinggal gimana ya, nggak apa-apa. Kenapa disebut muakkadah dan ghairu muakkadah? Yang selalu dilakukan Nabi, tidak pernah beliau absen melakukan, itu muakkadah. Yang kadang-kadang dilakukan Nabi, kadang-kadang beliau tidak melakukan, itu namanya ghairu muakkadah. Jadi cara membedakannya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Hadis 125. Wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina, di setiap, kulli adzanaini, baina antara kulli adzanaini, setiap 2 adzan, salatun, ada salat. Qalaha, beliau mengucapkannya salatan 3 kali. Qala fi salisati, beliau mengatakan pada yang ketiga, liman sya'a, bagi orang yang berkehendak. Yang dimaksud 2 adzan itu maksudnya adalah adzan dan qomat. Ini dalam bahasa Arab disebut taghlib. Taghlib itu apa? Disebut dua kali tapi dengan nama salah satunya, ya. Adzan sama qomat. Nah, kemudian disebut 2 kali adzan, maksudnya adzan sama qomat. Seperti abawain, 2 bapak, itu maksudnya bapak sama ibu.
Seperti qamarain, 2 bulan, itu maksudnya bulan sama matahari. Seperti umarain, 2 Umar, itu maksudnya Umar sama Abu Bakar. Apalagi, pokoknya sekitar itu ya, itu namanya taklid. Hadis ini menunjukkan bahwa antara adzan dan qomat itu disunahkan sholat sunnah qobliyah. Maka 5 waktu sholat itu semuanya ada qobliyah. Qobliyah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, untuk yang maghrib ini diperselisihkan ulama. Ada enggak sholat sunnah qobliyahnya? Sebagian ulama berpendapat maghrib tidak ada sunnah qobliyah karena Nabi itu qomatnya cepat untuk maghrib. Pendapat yang mengatakan ada qabliyah ini dalilnya. Kulli adzanain, berarti maghrib termasuk. Ustaz Mudzakkir itu tampaknya termasuk yang berpendapat tidak ada qabliyah maghrib. Sehingga antara adzan dengan qomat sangat cepat sampai santri tidak sempat sholat sunnah qabliyah maghrib. Tapi saya pilih pendapat yang ada qabliyah maghrib. Tapi memang sunnah untuk mempercepat qomat untuk maghrib ini sunnah yang sudah mati. Jadi semestinya antara adzan dengan qomat untuk maghrib itu hanya 5 menit, jangan lebih. Kalau mau sunnah ya. Rata-rata kan 10 menit, 15 menit. Nah itu kalau mau sunnah 5 menit saja. Silakan. Hadis 126. Wa ani bin Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, kepada Mu'adz bin Jabal, hina tatkala ba'atsahu, mengutusnya, ilal Yamani, ke Yaman. Innaka, sesungguhnya engkau, satati, akan datang, kauman, kepada kaum ahli kitabin, ahli kitab. Fa'idha jitahum, maka apabila kau mendatangi mereka, fada'uhum, maka serulah mereka, ila syahadati, kepada syahadat alla ilaha illallah, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Fa'in, maka jika hum atau mereka taat, laka, kepadamu, bidzalika, dengan itu, fa'akhbirhum, maka kabarilah mereka, annallaha, bahwasanya Allah, qad, sungguh, farada alaihim, telah mewajibkan atas mereka, khamsa shalawatin, 5 sholat, fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari dan malam. Ya, siang dan malam. Di setiap siang dan malam. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat yang wajib itu cuma 5, dan ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian kecil ulama berpendapat sholat yang wajib tidak hanya 5, karena sholat Idul Fitri, Idul Adha itu wajib untuk mereka. Salat tahiyatul masjid itu wajib menurut mereka. Tapi pendapat jumhur yang wajib cuma 5. Dalil yang paling kuat bagi jumhur hadis ini. Kenapa? Karena ini dibawakan hadisnya oleh Mu'adz ketika diutus ke Yaman. Dan Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman di akhir hayat Nabi SAW. Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, kamu saya utus untuk dakwah di Yaman. Barangkali tahun besok kamu sudah tidak berjumpa lagi dengan saya, sabar. Ternyata betul, diutus ke Yaman, tahun berikutnya Rasul wafat. Berarti ini akhir hayat Nabi. Nah, seandainya ada sholat yang wajib selain 5, tidak mungkin Nabi mengatakan khamsa shalawatin. Nah, ini akhir hayat loh Pak. Sudah nggak ada lagi wahyu yang turun lagi, yang baru. Nah, sehingga berarti yang wajib hanya 5. Maka tahiyatul masjid sunnah. Antum datang ke sini pengajian langsung duduk, ya nggak dosa. Tapi kalau bagusnya sholat dulu. Kemudian antum tidak sholat Idul Fitri, tidak sholat Idul Adha, ya nggak dosa. Tapi bagusnya sholat, karena pahalanya besar sholat itu. Kemudian dari hadis ini kita ambil 3 pelajaran. Pelajaran yang pertama, disyariatkan pemimpin atau presiden kalau di Indonesia mengirim dai-dai ke pelosok-pelosok. Ini tugasnya Pak Prabowo sebenarnya. Tapi Pak Prabowo nggak pernah baca hadis ini, sehingga dia tidak pernah kirim dai ke pelosok. Semestinya itu tugasnya pemimpin. Ya. Pemimpin itu ya Amirul Mukminin kalau ada.
Kalau nggak ada ya sekarang yang ada siapa ya, presiden dan sebagainya, kirim ke pelosok-pelosok. Kemudian yang kedua, bahwasanya sebelum kita berdakwah kita harus tahu medannya dulu. Maka oleh Nabi dikasih tahu, wahai Mu'ad, kamu akan ke Yaman, di sana itu ahli kitab. Nah, jadi dakwahnya sesuaikan dengan medan, Pak. Kita dakwah kepada orang-orang ahli kitab. Tentu saja beda dengan dakwah di masjid-masjid. Di masjid-masjid ini orang sudah ngaji lama, nah, isi dakwahnya berbeda. Jadi harus disesuaikan dengan mad'u atau audiensnya. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasanya sebelum berperang itu hendaklah kita dakwah terlebih dahulu. Makanya Mu'ad disuruh untuk fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Didakwai dulu. Kalau sudah mau la ilaha illallah ya sudah. Tapi sebenarnya faedah ini kaitannya bukan hadis ini ya, tapi hadis yang mirip dengan ini, di mana Rasulullah ketika mengirim pasukan perang itu tidak langsung serang, tapi dakwai dulu. Islam mau tidak? Mau, alhamdulillah, berarti nggak perlu perang. Kalau tidak mau, kalian bayar jizyah atau pajak setiap tahun, mau tidak? Kalau mau ya sudah, nggak perlu perang. Kalau dua-duanya tidak mau, nah baru angkat senjata perang. Nah maka dakwah tidak langsung, tapi perang tidak langsung, tapi ba'da ad-dakwah, setelah dakwah. Inilah yang dapat kita bicarakan. Silahkan dikasih tanda sampai hadis 127 untuk berikutnya. Sisa waktu masih ada beberapa menit. Silahkan kalau ada pembahasan. Silahkan. Yang awal tadi tentang hiburan. Iya. Untuk memindahkan tulang itu. Terus nanti dipindahkan itu kuburnya sama atau satu-satu ditandai, oh ini si A, atau kuburnya sendiri-sendiri atau satu. Saya belum pernah membaca masalah ini ya. Jadi kalau mindah kuburan yang banyak, apakah kita buat kuburan baru yang luasnya sama, ataukah bisa ditumpuk satu karena untuk meringkas tempat. Tapi secara praktek para ulama sampai hari ini tidak mengingkari penumpukan kuburan itu. Seperti kuburan di Mekah ya. Itu kan terbatas kuburan ma'ala itu. Sehingga kuburan yang sudah lama itu biasanya ditumpui oleh jenazah lagi. Yang sudah lama kan ada penanggalannya ya. Ini dikubur tanggal sekian. Nah, berarti ini kira-kira sudah rusak tulangnya, ditumpui lagi. Nah, sehingga seandainya kita mengumpulkan tulang-tulang tadi, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat, tidak usah yang lebarnya sama, insya Allah nggak masalah. Karena buktinya para ulama sampai hari ini tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Ada lagi? Silakan, Pak. Bagaimana dengan sholat jenayah yang terlambat? Jadi kita tidak ikut sholat jenazah sampai sana sudah selesai penguburan. Itu namanya darurat, terpaksa. Kalau terpaksa itu boleh dan itu ada dasarnya. Rasulullah malam-malam tidak dibangunkan. Ada satu sahabatnya yang suka nyapu masjid wafat. Maka paginya Nabi tanya, di mana itu mbak yang biasanya nyapu masjid itu? Udah wafat ya Rasul. Anda sudah tidur, kita tidak mau mengganggu. Maka Rasulullah katakan, baik, di mana kuburannya saya ingin salat. Nah, akhirnya beliau datang ke kuburan, beliau salat. Jadi boleh. Maka Pak. Ya. Semuanya ikut Pak. Sahabat-sahabat semuanya ikut menambah. Adapun yang sudah keluar tadi, ya mestinya mereka tahu kalau ada informasi penambahan tadi. Tapi seandainya tidak tahu bagaimana? Seandainya tidak tahu dan mereka sudah sampai rumah, maka nanti pas asar kumpul lagi dikasih tahu. Kamu tadi baru sholat 2 rakaat sama Nabi, terus kamu pulang. Sekarang kamu ngulang lagi 4 rakaat. Kalau zaman sekarang ada mic Pak kan, gampang ya. Yang sudah pulang ya balik kabeh, sholatnya kurang. Nah, tinggal kembali nambah. Tapi kalau sudah lama, baru ngulang jadi 4. Yang mana Pak? Qala wa ukhbirtu an Imran. Dia mengatakan saya diberitahu dari Imran. Qalanya siapa? Zahirnya ini Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini kan tabi'in. Abu Hurairah sahabat Nabi. Imran bin Husain juga sahabat Nabi. Maka zahirnya qalanya Muhammad bin Sirin. Bisa jadi qalanya adalah
Abu Hurairah, bisa jadi ya. Karena Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang sering meriwayatkan dari sahabat yang lain. Abu Hurairah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah meriwayatkan dari Imran bin Husain, bisa. Nah, ini untuk mengetahui qalanya ini pastinya dari siapa, apakah dari Abu Hurairahnya ataukah Ibnu Sirinnya. Ini kita harus kembali ke kitab-kitab syarah. Tapi dua-duanya mungkin gitu. Ke Ibnu Sirin bisa karena dia seorang tabi'i, ke Abu Hurairah juga bisa karena dia sering meriwayatkan dari sahabat yang lain. Kemudian Muhammad bin Sirin ini, Sirin itu bapaknya. Muhammad itu namanya, Sirin itu bapaknya. Maka dalam bahasa Arab Sirin itu bisa untuk nama laki-laki, bisa untuk nama perempuan. Di sini Sirin laki-laki. Ya. Tapi dalam kasus yang lain, yaitu Nabi dikasih budak dua. Ya. Satunya namanya Sirin, satunya namanya Maria. Maria Al-Qibtiyah sama Sirin. Ya. Nah, maka Sirin ini perempuan, nama perempuan. Ada juga yang mengatakan namanya bukan Sirin, tapi Nisrin. Jadi Maria sama Nisrin. Maka hanya anak perempuan saya itu yang pertama saya kasih nama Nisrin, yang kedua saya kasih nama Sirin. Nah, itu untuk satu orang tadi, yaitu temannya Maria tadi. Ada lagi? Ya, Oke, silakan. jadi prakteknya ketika kita itu pernah menjadi makmum masjid. Nah, di situ sholatnya diketahui yang saya masuk misalkan itu ada kurang rakaat yang imam tawafnya. Kemudian sudah bubar. Apakah kita itu nambah sendiri atau harus mengingatkan yang lain? Antum ikut dari awal atau terlambat? Terlambat. Terus tidak ada sujud sahwi? Nggak ada. Tidak ada. Pernah kita mendengar rasa-rasan ya dari perempuan itu sholatnya kurang gitu. Kalau antum masbuk, maka antum kondisi salat antum kalau sempurna ya sudah. Jadi misalnya imamnya dia tidak tasyahud awal, ya kan? Terus dia langsung naik ke rakaat ketiga. Antum datang, berarti antum ikut rakaat yang ketiga. Antum tidak mengalami kekurangan tasyahud awal. Berarti salat antum kan sempurna, udah nggak sujud. Dan kaidahnya begini. Imam sujud, kita sujud. Imam tidak sujud, kita tidak sujud. Sehingga seandainya terjadi sahwi, tapi imamnya tidak sujud, kita nggak usah sujud. Karena sujud sahwi hukumnya adalah sunnah menurut mazhab Syafi'i, nggak wajib. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sebagiannya wajib, sebagiannya sunnah. Nah, maka kaidahnya makmum ikut imam. Ya. Imam sujud, kita sujud. Imam tidak, kita tidak. Ada lagi? Cukup ya, udah mati nih gini. Subhanakallah rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.